Hadirin sekalian, cerita yang akan saya sampaikan berikut ini adalah sebuah kisah nyata. Sebuah insiden yang terjadi di sebuah kolam renang pada suatu siang di musim kemarau, ketika 3 orang preman mengepung dan mulai melecehkan seorang wanita berusia 20-an yang datang sendirian. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Siapakah wanita itu sebenarnya? Mereka tidak tahu bahwa wanita itu adalah senjata hidup, mantan anggota pasukan elit terbaik di Indonesia, Kopassus. 30 menit kemudian, ketiga preman itu menangis sambil memohon ampun apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebuah akhir cerita yang tak terduga menanti Anda. Fakta bahwa ini adalah kisah nyata membuatnya semakin mengejutkan. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan tonton sampai akhir untuk menyaksikan kebenaran yang akan membuat Anda merinding. Saat itu tanggal 15 Juli, di tengah musim kemarau yang panas menyengat di Jakarta, ketika peringatan gelombang panas dikeluarkan. Dengan suhu yang melonjak hingga di atas 35 derajat Celcius, orang-orang berbondong-bondong mencari tempat yang sejuk. Di Laguna Biru Waterpark, sebuah taman air besar yang terletak di kawasan Jakarta Selatan, jumlah pengunjung 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Suara tawa anak-anak yang bermain air bercampur dengan obrolan orang dewasa, menciptakan suasana yang riuh rendah. Di tengah keramaian itu, seorang wanita tampak menonjol. Namanya Sari Puspita, 26 tahun. Dengan tinggi 168 cm, ia memiliki postur tubuh yang tegap, rambut hitam panjang terurai, dan mengenakan pakaian renang berwarna hitam. Kesan pertamanya adalah seorang wanita biasa yang pendiam dan introvert. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, posturnya sangat berbeda. Bahunya lebih lebar dan tegap dibandingkan wanita pada umumnya, dan dari cara berjalannya, terpancar aura percaya diri yang khas. Otot-otot di lengan dan kakinya juga membentuk garis-garis samar yang tegas. Sari Puspita sedang duduk sendirian di sebuah kursi berjemur di sudut kolam renang. Di tangannya ada sebuah buku tebal berjudul Teori Taktik Khusus. Meskipun suasana di sekitarnya sangat bising, ia tetap fokus membaca. Ini adalah liburan berharga yang sudah lama ia nantikan. Bagi dirinya yang terbiasa hidup dalam ketegangan ekstrem, rutinitas biasa seperti ini adalah sesuatu yang sangat ia hargai. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Masalahnya datang dari 3 orang pria yang duduk di seberang kolam renang. Yang pertama adalah Ucok, 35 tahun. Pria bertubuh kekar dengan tinggi 180 cm ini memiliki tato naga yang melingkar jelas di lehernya. Ia adalah seorang pentolan dari sebuah geng preman lokal dan sudah menjadi residivis 2 kali untuk kasus penganiayaan dan pelecehan seksual. Yang kedua adalah Agus, 32 tahun. Kedua lengannya dipenuhi tato. Di bahu kanannya terukir tato harimau besar, sementara di lengan kirinya ada gambar-gambar sangar lainnya. Ia adalah residivis kejahatan seksual sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah Joko, 29 tahun. Meskipun yang paling muda, ia adalah yang paling beringas. Wajahnya penuh dengan bekas luka, dan tato tengkorak tergambar jelas di punggung tangannya. Ia baru saja bebas dari penjara sebulan yang lalu. Ketiganya memegang sekaleng bir, dan tampaknya mereka sudah menghabiskan beberapa kaleng sebelumnya. Dalam keadaan mabuk, pandangan mata mereka mulai menyapu seluruh area kolam renang. Ucoklah yang pertama kali melihat Sari Puspita. "Woi, lihat itu. Cewek sendirian di sana," katanya. Suaranya dipenuhi bau alkohol dan niat yang tidak baik. Agus menyipitkan matanya dan menatap Sari. "Wah, boleh juga. Cewek pendiam begitu biasanya paling asyik." Joko menyeringai licik dan berkata, "Sepertinya hari ini kita bakal senang-senang, Bang." Kayaknya dia datang sendirian. Ketiga pria itu saling bertukar pandang penuh makna. Rencana mereka sudah jelas. Saat itu, orang-orang di sekitar mulai merasakan atmosfer yang aneh. Beberapa keluarga yang melihat penampilan sangar dan tato ketiga pria itu mulai diam-diam pindah tempat. "Pak,
Kita pindah tempat yuk. Anak-anak, ayo main di sebelah sini saja. Suasana perlahan menjadi mencekam. Namun, yang terpenting di sini adalah reaksi Sari Puspita. Ia sudah merasakan tatapan ketiga pria itu sejak tadi. Anehnya, ia sama sekali tidak panik. Indranya sudah terasa hingga ke tingkat kewaspadaan tertinggi. Telinganya bisa mendengar semua percakapan ketiga pria itu, dan matanya terus mengawasi situasi di sekitarnya. Namun, tidak ada satupun perubahan di raut wajahnya. Mulai lagi, desah Sari dalam hati. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Ketiga pria itu akhirnya mulai bergerak. Sambil membawa kaleng bir mereka, perlahan mereka berjalan ke arah Sari. Ucok berjalan di depan. Langkahnya sedikit sempoyongan karena mabuk, namun memancarkan aura mengancam. "Halo, Mbak," sapa Ucok kepada Sari. Suaranya terdengar seenaknya. Mata Sari luar biasa tenang, seperti permukaan danau yang tak beriak. "Ya," jawabnya singkat dan padat, namun di dalamnya tersembunyi kewaspadaan. Agus mendekat dan mencoba duduk di kursi sebelah Sari. "Sendirian aja, Mbak? Nggak kesepian?" Sari menjawab dengan pelan, "Saya lebih nyaman sendiri." Joko mendekat dari sisi lain. "Main sama kita aja, Mbak, kita jamin pasti seru." Kini, ketiga pria itu telah mengepung Sari dalam formasi segitiga. Orang-orang di sekitar hanya bisa melihat, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Mereka semua terintimidasi oleh aura sangar ketiga pria itu. "Maaf, tapi saya ingin sendiri," kata Sari. Suaranya tetap tenang, tetapi mengandung ketegasan yang kuat. Namun, ketiga pria itu justru menganggap respons ini sebagai sebuah tantangan. Disinilah kejadian tak terduga itu terjadi. Ucok, dengan suara mabuknya, berteriak, "Heh, memangnya kami kelihatan seperti orang jahat? Kami kan cuma mau ajak main." Ia mengulurkan lengannya, memamerkan tato naga di lengannya. "Di sini nggak ada yang nggak kenal kami. Kalau dekat sama kami, hidupmu bakal asyik." Agus mendekat lagi dan mencoba menyentuh bahu Sari. "Cewek secantik ini nggak boleh sendirian. Biar kami yang jagain." Tepat saat tangannya hampir menyentuh bahu Sari, tubuh Sari bergerak secepat kilat. "Jangan sentuh," suaranya berubah. Meskipun tidak keras, terdengar ada kekuatan baja di dalamnya. Agus tertawa mengejek. "Waduh, galak juga. Cuma mau lebih akrab aja kok." Ia memaksa untuk duduk di samping Sari. Tepat pada saat itulah, Sari bangkit berdiri sambil secara bersamaan mencengkeram pergelangan tangan Agus dengan sangat presisi. Ia kemudian memberikan tekanan yang lembut namun fatal. "Aarg!" Agus berteriak kesakitan dan langsung berlutut. Seketika, suasana di sekitar menjadi hening. Semua orang merasakan bahwa sesuatu yang di luar dugaan sedang terjadi. Ucok berteriak panik, "Woi, perempuan gila, apa yang kau lakukan?" Joko, yang juga marah, langsung berlari menyerang Sari. "Beraninya kau sentuh kami." Namun, Sari tetap tenang. Sambil masih memegang pergelangan tangan Agus, ia mengawasi serangan Joko dengan saksama. "Peringatan terakhir. Pergi dari sini," suaranya sedingin es. Ia seolah berubah menjadi orang lain. Joko mengayunkan tinjunya. Sari melepaskan cengkeramannya pada Agus dan memutar tubuhnya. Saat tinju Joko meleset, kaki Sari dengan telak menghantam tulang kering Joko. Joko pun tersungkur ke lantai. Melihat situasi itu, Ucok mundur beberapa langkah. Ia sadar ada yang tidak beres. "Hei, siapa kau sebenarnya?" Suaranya kini bercampur dengan rasa takut. Sari menatap kedua pria yang terkapar di bawahnya. Tatapan matanya telah berubah total. Kelembutan yang tadi terlihat telah hilang, digantikan oleh tatapan tajam seorang prajurit. "Saya adalah orang yang seharusnya tidak kalian ganggu." Tetapi, tepat pada saat itu, kejutan yang lebih besar dimulai. Dari arah pintu masuk kolam renang, seorang pria berlari mendekat. Pria berusia pertengahan 30-an dengan perawakan tegap. Gerakannya menunjukkan kelincahan khas seorang prajurit terlatih. "Sari,
Sari melihat pria itu dan menghela napas pendek. "Mas, kenapa di sini?" Pria itu adalah kakak Sari, Bambang Prawiro, 31 tahun. Seorang perwira aktif di Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dengan pangkat Letnan Kolonel. Bambang dengan cepat menganalisis situasi. Dua pria tergeletak di lantai, Ucok yang mundur ketakutan, dan adiknya yang dalam posisi siaga tempur. Ia langsung tahu apa yang telah terjadi. Beraninya sampah-sampah ini mengganggu adikku, mata Bambang berubah tajam. Wajahnya yang biasanya ramah kini sirna, digantikan oleh aura membunuh seorang perwira pasukan khusus. Ucok mencoba memberanikan diri. "Apa, kakaknya datang? Kau tahu siapa kami? Di daerah sini, semua orang tahu geng kami." Bambang tertawa dingin. "Geng kalian, jadi kenapa?" Suaranya penuh dengan cemoohan. "Justru kalian yang tidak tahu siapa kami." Tepat pada saat itu, dari berbagai sudut kolam renang, beberapa orang mulai muncul satu persatu. Awalnya mereka tampak seperti pengunjung biasa. Namun, gerakan dan tatapan mata mereka sangat tidak biasa. Terpancar aura tajam seperti pemburu yang mengincar mangsanya. "Lapor, Letkol." Seorang pria mendekat dan memberi hormat. Ia adalah seorang pria tegap berusia akhir 20-an. "Laporkan situasi," perintah Letkol Bambang. 3 warga sipil telah melakukan pelecehan terhadap Sersan Satu Sari. Identitas terkonfirmasi, anggota geng preman lokal, residivis untuk berbagai kejahatan termasuk kejahatan seksual. Sari bergumam pelan, "Mas, kenapa sampai bawa anggota pasukan?" Bambang menjawab, "Hari ini sebenarnya jadwal rekreasi unit kita. Tadi Mas ajak kamu ikut, tapi kamu bilang mau datang sendiri." Kini, ketiga preman itu menyadari betapa gawatnya situasi mereka. Mereka akhirnya tahu bahwa belasan pria dan wanita yang mengepung mereka adalah anggota pasukan elit terbaik Indonesia. Anggota pasukan lainnya melapor, "Lapor, Letkol." Ucok adalah residivis penganiayaan dan pelecehan seksual, Agus residivis kejahatan seksual 3 kali, dan Joko adalah penjahat kambuhan yang baru saja bebas. Wajah Bambang menjadi semakin dingin. Jadi, penjahat kambuhan seperti ini yang berani berulah. Wajah ketiga pria itu pucat pasi. Mereka akhirnya sadar betapa fatal kesalahan yang telah mereka perbuat. Ucok, dengan suara gemetar, berkata, "Tunggu, tunggu sebentar. Kami salah apa? Kami kan cuma iseng menyapa." Sari melangkah maju. "Biar saya yang tangani ini." Dan tepat pada saat itu, sebuah kejadian yang benar-benar luar biasa terjadi. Sari berdiri tegap di hadapan ketiga pria itu. Posturnya tidak lagi menunjukkan sosok wanita biasa. Ia telah berubah sepenuhnya menjadi seorang prajurit wanita. "Saya akan memperkenalkan diri," suaranya menggema di seluruh area kolam renang. "Saya Sersan Satu Sari Puspita, mantan anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, Satuan 81 Penanggulangan Teror." Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Tidak ada orang Indonesia yang tidak tahu nama besar Kopassus, apalagi Sat. 81 Gultor. Selama 5 tahun, saya telah menyelesaikan total 47 misi, termasuk operasi anti-teror, pembebasan sandera, dan penugasan luar negeri, lanjut Sari. "Perbuatan yang kalian lakukan terhadap saya adalah penghinaan terhadap seorang prajurit aktif dan pelecehan terhadap perempuan. Ini adalah kejahatan serius yang bisa dihukum berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Ketiga pria itu mulai gemetar hebat. Ucok berlutut dan mulai memohon, "Maaf, kami benar-benar minta maaf. Kami tidak tahu." Agus dan Joko juga menundukkan kepala mereka ke tanah sambil memohon ampun. "Kami salah. Kami tidak akan melakukannya lagi." Namun, ekspresi Sari tidak berubah. "Permintaan maaf bukan ditujukan kepada saya." Ia melihat sekelilingnya. Ada banyak wanita di kolam renang itu. "Minta maaflah kepada semua wanita dan anak-anak yang ada di sini. Karena perbuatan kalian, mereka pasti merasa tidak nyaman dan ketakutan." Letkol Bambang memberi perintah kepada bawahannya.
Semuanya, buat laporan ke polisi. Kita proses secara hukum. Siap, letkol. Beberapa anggota pasukan serentak menelepon polisi. Seorang anggota pasukan memberikan laporan tambahan. Lapor, letkol, ditemukan video-video rekaman ilegal di ponsel mereka. Kemungkinan ada korban lain. Wajah Bambang semakin mengeras. Tidak ada lagi alasan untuk memberi ampun. Ketiga pria itu kini benar-benar putus asa. Bukan hanya pelecehan, kejahatan mereka yang lebih besar kini mulai terungkap. Joko menangis sambil berkata, "Tolong, ampuni kami sekali ini saja." Tetapi Sari tetap tegas. Di hadapan hukum, semua orang sama. Kalian tidak terkecuali. Tepat pada saat itu, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat. Bagaimana perasaan Anda dalam situasi ini? 15 menit kemudian, 4 mobil polisi tiba. Ketiga preman itu ditangkap di tempat atas berbagai tuduhan, termasuk pelecehan, perekaman ilegal, dan pengancaman. Mengingat mereka adalah residivis, sangat sulit bagi mereka untuk menghindari hukuman penjara. Saat digiring, mereka terus memohon, "Tolong maafkan kami. Kami benar-benar salah." Tetapi Sari tetap teguh sampai akhir. "Jika kalian benar-benar menyesal, terimalah hukuman dan jadilah orang yang lebih baik." Setelah insiden itu selesai, suasana di kolam renang berubah total. Orang-orang yang tadinya ketakutan, satu persatu mendekati Sari dan anggota Kopassus untuk mengucapkan terima kasih. Seorang ibu parubaya berkata sambil menangis, "Terima kasih banyak. Sebagai seorang ibu yang memiliki anak perempuan, saya merasa sangat tenang mengetahui ada orang-orang seperti kalian." Seorang wanita muda juga mendekat dan berkata, "Mbak, keren banget. Aku juga ingin bisa hidup seberani Mbak." Sari tersenyum hangat dan menjawab, "Kalian semua juga cukup kuat. Hanya saja, ingatlah bahwa terkadang meminta bantuan juga merupakan sebuah bentuk keberanian." Seorang ayah menggandeng tangan anak perempuannya dan mendekat. "Nak, mereka ini adalah pahlawan yang menjaga negara kita. Beri hormat." Anak perempuan kecil itu membungkuk 90 derajat. "Terima kasih, Om, Tante." Sari berjongkok menyamakan tingginya dengan si anak dan berkata, "Kami akan selalu menjagamu agar kamu bisa tumbuh dengan aman. Kalau ada hal yang menakutkan, jangan ragu untuk lapor, ya." Menjelang senja, para anggota Kopassus melanjutkan acara rekreasi mereka seperti yang direncanakan. Namun, suasananya berbeda dari sebelumnya. Insiden hari itu sekali lagi menegaskan makna keberadaan mereka. Di tepi kolam renang, Letkol Bambang dan Sari Puspita, kakak beradik itu, sedang berbincang. "Sari, kamu hebat sekali hari ini," kata Bambang sambil menatap adiknya dengan bangga. "Mas, hari ini aku menyadari sesuatu," kata Sari sambil memandang matahari terbenam. "Pelatihan dan kemampuan yang kuterima bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk melindungi orang lain." Bambang mengangguk. "Itulah alasan mengapa kita ada. Aku akan terus seperti ini ke depannya. Aku tidak akan ragu ketika harus melindungi seseorang." Tatapan mata Sari penuh dengan tekad. Insiden ini diberitakan oleh media beberapa hari kemudian. Banyak orang memuji keberanian Sari Puspita dan profesionalisme Kopassus. Namun, yang lebih penting adalah pesan yang disampaikan insiden ini kepada masyarakat kita. Pertama, jangan menilai orang dari penampilan luarnya. Orang yang tampak biasa bisa saja memiliki kemampuan yang luar biasa. Kedua, pelecehan dan kejahatan seksual tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Status sosial atau keanggotaan geng pelaku tidak ada artinya. Ketiga, kekuatan sejati bukanlah tentang memamerkan kekuatan, melainkan menggunakannya dengan benar. Sari tidak menyombongkan atau memamerkan kemampuannya. Ia hanya menggunakannya pada saat yang diperlukan. Keempat, di sekitar kita ada orang-orang yang diam-diam berdedikasi untuk melindungi kita. Seluruh prajurit TNI, anggota Polri, dan petugas pemadam kebakaran adalah pahlawan-pahlawan tersebut. Setelah insiden ini, Sari Puspita juga aktif menjadi instruktur pelatihan keselamatan perempuan.
Ia berkeliling ke berbagai universitas dan perusahaan di seluruh negeri, mengajarkan bela diri dan cara menghadapi situasi krisis kepada perempuan. Kekerasan fisik bukanlah solusi terbaik, kata Sari dalam salah satu seminarnya. Tetapi terkadang, kita butuh kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Yang terpenting adalah pencegahan, mendeteksi dan menghindari situasi berbahaya. Dan jika benar-benar dalam keadaan darurat, jangan ragu untuk meminta bantuan. Seorang mahasiswi yang mengikuti seminarnya berkata, "Sekarang saya merasa bisa berjalan dengan lebih percaya diri. Kalaupun menghadapi situasi menakutkan, saya tidak akan menyerah." Seorang karyawati lain berkomentar, "Mengetahui ada orang seperti Mbak Sari saja sudah memberi saya kekuatan. Mbak telah menunjukkan bahwa kita, para perempuan, juga bisa menjadi kuat." Sari merasa sangat bersyukur setiap kali mendengar respons seperti itu. Ia tahu bahwa pengalamannya telah membantu orang lain. Sementara itu, bagaimana nasib para pelaku? Ucok dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan pelecehan, pengancaman, dan perekaman ilegal. Di pengadilan, ia berkata, "Saya benar-benar salah. Setelah bebas, saya akan menjadi orang baru." Agus, sebagai pelaku kejahatan seksual kambuhan, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, dan Joko dijatuhi hukuman 4 tahun. Semuanya menerima hukuman kurungan. Yang lebih penting, berkat rekaman ilegal yang ditemukan di ponsel mereka, korban-korban lain berhasil diidentifikasi. Sebanyak 12 wanita tambahan membuat laporan, dan mereka semua bisa mendapatkan keadilan hukum. Seorang pejabat kejaksaan berkata, kasus ini mengungkap sifat kejahatan seksual yang tersembunyi dan berkelanjutan. Ini adalah contoh bagaimana satu laporan yang berani dapat menyelamatkan lebih banyak korban. 6 bulan setelah insiden di kolam renang itu, Sari Puspita memutuskan untuk pensiun dini. Setelah menyelesaikan 5 tahun pengabdian militernya, ia memilih untuk menempuh jalan baru. Dalam upacara pelepasan, komandannya berkata, "Sersan 1 Sari Puspita adalah kebanggaan unit kami. Saya yakin dimanapun ia berada, ia akan menjadi warga negara yang hebat dan mengharumkan nama Indonesia." Rekan-rekannya juga merasa kehilangan. "Tanpa Sari, unit kita akan terasa kosong. Kembalilah kapanpun kamu mau. Kami akan menunggumu." Sari mengucapkan terima kasih. "Terima kasih kepada semua yang telah bersama saya selama 5 tahun ini. Apa yang saya pelajari di sini akan saya manfaatkan dengan baik di masyarakat." Setelah pensiun, Sari mendirikan sebuah lembaga keamanan perempuan bernama Garda Wanita Aman, sebuah organisasi nirlaba. Organisasi ini menyelenggarakan pelatihan bela diri perempuan, edukasi penanganan situasi krisis, dan konseling bagi korban kejahatan seksual. "Saya ingin membagikan pelatihan dan pengalaman yang saya terima kepada lebih banyak orang," kata Sari dalam pidato peresmian. "Tujuan saya adalah menciptakan dunia di mana semua perempuan dapat hidup dengan aman." Hingga saat ini, Sari Puspita terus berkeliling memberikan seminar. Banyak sekali wanita yang mendapatkan keberanian setelah mendengar ceritanya. Seorang siswi SMA berkata setelah seminar, "Mbak, setelah mendengar cerita Mbak, saya jadi ingin menjadi polwan. Saya juga ingin menjadi seseorang yang melindungi orang lain." Seorang mahasiswi berkata, "Dulu saya takut jalan sendirian di malam hari, tapi sekarang saya merasa sedikit lebih berani." Seorang karyawati meninggalkan kesan, "Dulu saya hanya bisa diam ketika menerima perlakuan tidak adil di kantor, tapi sekarang saya merasa bisa melawannya dengan percaya diri." Sari merasa bangga setiap kali mendengar respons seperti ini. Ia menyadari bahwa keberanian kecilnya telah menciptakan perubahan yang lebih besar. Di tempat kejadian perkara, di kolam renang itu, sebuah plakat peringatan dipasang, 15 Juli 2023. Di tempat ini, keberanian seorang wanita menjadi awal dari masyarakat yang lebih aman. Di bawah plakat itu tertulis kalimat, "Setiap orang berhak untuk dihormati." Keberanian sejati adalah melakukan hal yang benar. Mari kita semua menjadi zona aman bagi satu sama lain. Hingga kini, para pengunjung kolam renang itu melihat plakat tersebut dan mengenang kejadian hari itu,
dan mereka berjanji pada diri sendiri untuk juga menjadi zona aman bagi orang lain. Hadirin sekalian, cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda menyaksikan situasi serupa, jangan ragu untuk melapor. Anda dapat menghubungi polisi di nomor 112 atau layanan darurat lainnya. Dan yang terpenting, jangan lupakan untuk saling menghormati. Sebuah perhatian kecil bisa menjadi kekuatan besar bagi seseorang. Pelajaran yang diberikan oleh kisah Sari Puspita sangat jelas. Jangan menilai orang dari penampilan atau kesan pertama, jangan berpaling saat melihat ketidakadilan, gunakan kemampuan Anda untuk hal yang benar, dan yang terpenting, jangan pernah menyerah. Fakta bahwa ini adalah kisah nyata membuatnya semakin bermakna. Berkat adanya orang-orang seperti Sari Puspita, kita bisa hidup dengan lebih aman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda berada dalam situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan berani meminta bantuan? Atau menolong orang di sekitar Anda? Mari kita ciptakan dunia di mana kita semua bisa menjadi zona aman bagi satu sama lain. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Terima kasih.